Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dari kelas Kriminologi 4A. Saya akan mempresentasikan makalah saya guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kejahatan Lingkungan. Judul makalah saya yaitu Dampak Tumpahan Minyak di Laut atau Oil Spill di Perairan Laut pada Kegiatan Industri Migas. Minyak dan gas bumi atau migas sampai saat ini masih merupakan sumber energi yang menjadi pilihan utama untuk digunakan manusia pada berbagai kebutuhan pada industri, transportasi, dan rumah tangga. Selain itu, pemanfaatan berbagai produk migas juga semakin meningkat sehingga peningkatan akan permintaan minyak bumi di seluruh dunia telah mengakibatkan pertumbuhan dan ekspansi pada kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan minyak bumi di berbagai negara termasuk Indonesia. Namun demikian, kita selalu dihadapkan pada peningkatan produksi migas dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta dampak yang ditimbulkan dari proses produksi tersebut. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan industri migas merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan. Salah satu sumber pencemaran lingkungan yaitu pencemaran di laut. Pencemaran di laut dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu 1. Pembuangan kotoran dan sampah kota industri serta penggunaan pestisida di bidang pertanian. 2. Pengotoran yang berasal dari kapal-kapal laut. 3. Kegiatan penggalian kekayaan mineral dasar laut. 4. Pembuangan bahan-bahan radioaktif dalam kegiatan penggunaan tenaga nuklir dalam rangka pendamaian. 5. Penggunaan laut untuk tujuan militer. Sebelum kita masuki penjelasan lebih dalam tentang pencemaran minyak di laut, kita artikan dulu apa itu minyak. Minyak adalah istilah umum yang digunakan untuk menyatakan produk petroleum yang penyusun utamanya terdiri dari hidrokarbon. Minyak mentah dibuat dari hidrokarbon berspektrum lebar yang berkisar dari sangat mudah menguap, material ringan seperti propana dan benzena, sampai pada komposisi berat seperti bitumen, aspalten, resin, dan wax. Limbah minyak. Limbah minyak adalah buangan yang berasal dari hasil eksplorasi produk minyak, pemeliharaan fasilitas produksi, fasilitas penyimpangan, pemprosesan, dan tangkap penyimpanan minyak pada kapal laut. Limbah minyak bersifat mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif. Limbah minyak merupakan bahan berbahaya dan beracun atau B3, karena sifatnya konsentrasi maupun jumlahnya dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu sumber tumpahan minyak di laut yaitu contohnya 1. Operasi kapal tanker. 2. Perbaikan dan perawatan kapal atau docking. 3. Terminal bongkar muat tengah laut. 4. Bilga dan tangki bahan bakar. 5. Scrapping kapal. 6. Kecelakaan tanker. Dampak oil spill terhadap lingkungan perairan laut. Ketika oil spill terjadi di lingkungan laut, minyak akan mengalami serangkaian perubahan, pelapukan, peluruhan atau weathering atas sifat fisik dan kimiawi. Sebagian perubahan tersebut mengarah pada hilangnya beberapa fraksi minyak dari permukaan laut, sementara perubahan lainnya berlangsung dengan masih terdapatnya bagian material minyak di permukaan laut. Secara tidak langsung, pencemaran laut akibat minyak dengan susunan kimianya yang kompleks dapat membinasakan kekayaan laut dan mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut. Selain dapat menghalangi sinar matahari masuk ke lapisan air laut, lapisan minyak juga dapat menghalangi pertukaran gas dari atmosfer dan mengurangi kelarutan oksigen sampai pada tingkat tidak cukup untuk mendukung kehidupan laut aerob. Langkah penanganan oil spill. Seperti kita lihat, sumber dan penyebab tumpahnya minyak di laut dan dampak tumpah dari minyak di laut. Ada juga langkah penanganan oil spill. Secara umum, penanganan tumpahan minyak dilakukan dengan salah satu atau ketiga metode sebagai berikut. 1. Penanganan secara fisik.
Penanganan secara fisika adalah penanggulangan oil spill dengan menggunakan peralatan mekanik, merupakan perlakuan pertama dengan cara melokalisasi tumpahan minyak menggunakan pelampung pembatas atau oil booms, yang kemudian akan ditransfer dengan perangkap pemompa atau oil skimmer ke sebuah fasilitas penerima reservoir, baik dalam bentuk tangki maupun balon. 2. Penanganan secara kimia. Pada awalnya, penggunaan metode ini kurang dikehendaki. Aplikasinya untuk menangani tumpahan minyak Torrey Canyon di perairan Inggris tahun 1967 dianggap menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama dikarenakan menggunakan bahan kimia dispersan yang bersifat racun. Untungnya, dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, pengembangan riset agen dispersan menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Salah satu contoh dari dispersen ini adalah Corexit 9500 yang diproduksi oleh Exxon Energy Chemical yang sukses diaplikasikan untuk membersihkan tumpahan minyak dari tabrakan kapal tanker Ivory Coast dan Orapin Global di Selat Malaka. 3. Penanganan secara biologi merupakan penanganan dengan melakukan bioremediasi, yaitu sebagai proses penguraian limbah organik atau anon-organik polutan secara biologi dalam kondisi terkendali dengan tujuan mengontrol, mereduksi, atau bahkan mereduksi bahan pencemar dari lingkungan. Kelebihan teknologi ini ditinjau dari aspek komersial adalah relatif lebih ramah lingkungan, biaya penanganan yang relatif lebih murah, dan bersifat fleksibel. Teknik pengolahan limbah jenis B3 dengan bioremediasi ini umumnya menggunakan mikroorganisme. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, penyebab tumpahnya minyak di laut, akibatnya, serta cara penanggulangannya, maka dapat kita simpulkan, tumpahan minyak terjadi penyebab utama pencemaran laut. Minyak yang tumpah diakibatkan oleh operasi kapal tanker, docking atau perbaikan perawatan kapal, terminal bongkar muat tengah laut, tangki balas dan tangki bahan bakar, scrapping kapal atau pemotongan badan kapal untuk menjadi besi tua, kecelakaan tanker atau kebocoran lambung, kandas, ledakan, kebakaran, dan tabrakan. Sumber di darat, minyak pelumas bekas atau cairan yang mengandung hidrokarbon, perkantoran dan industri, dan tempat pembersihan dari limbah pembuangan refineri. Kasus pencemaran laut akibat dari tumpahan minyak dapat berpengaruh pada beberapa sektor, di antaranya lingkungan pantai dan laut, ekosistem biota pantai dan laut, dan mengganggu aktivitas nelayan sehingga mempengaruhi kesejahteraan mereka. Adapun cara menanggulanginya adalah dengan cara in situ burning, penyisian minyak secara mekanis, bioremediasi, menggunakan sorben dan menggunakan dispersan kimiawi. Saran saya dari penjelasan di atas kepada pemerintah, terutama Menteri Kelautan, agar lebih memperhatikan ekosistem laut agar tidak mudah tercemar oleh bahan-bahan kimia, terutama minyak dari limbah pabrik industri yang mudah tumpah ke laut. Karena dampak dari tumpahannya minyak-minyak di tengah laut dapat mengganggu kesejahteraan lingkungan yang ada di sekitarnya. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.